Halo sahabat pena, kali ini pena notaris mau bahas tentang hibah. Hibah adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mana masuk ke dalam hukum perikatan. Hibah diatur di dalam titel ke-10 buku ketiga pasal 1666 sampai 1993 KUH Perdata. Yang mana di dalam pasal 1666 KUH Perdata menentukan bahwa pada ayat 1, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah. Dari pasal dan aturan tentang hibah ada hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan pada saat pemberi dan penerima hibah masih hidup. Yang kedua, yang mana hibah ini akan menguntungkan yang diberi hibah. Yang ketiga, dilakukan secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Yang keempat, tidak boleh ditarik kembali. Yang kelima, barang-barang itu harus sudah ada. Yang keenam, harus diterima oleh penerima hibah. Nah, teman-teman sekalian, bahwa di sini ada syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat memberi suatu hibah. Yang pertama, harus cakap. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Yang kedua adalah dewasa, bahwa di dalam pasal 1677 KUH Perdata juga ikut melarang orang-orang yang belum dewasa memberi hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke-7 dari buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum ini. Dengan demikian, orang yang belum dewasa atau belum pernah kawin masih dimungkinkan memberikan hibah dengan cara membuat perjanjian kawin antara calon suami dan istri atau sebaliknya, tentunya dengan bantuan orang yang berhak memberi izin kawin. Yang ketiga, penerima hibah harus sudah ada. Pasal 1679 KUH Perdata menyatakan bahwa si penerima hibah itu sudah ada pada saat terjadinya penghibahan dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum yang mana dalam pasal 2 KUH Perdata. Yang keempat, hibah antara suami istri dalam perkawinan itu dilarang. Dilarang mengadakan hibah antara suami istri selama perkawinan masih ada, kecuali pemberian penghibahan kecil-kecilan, baik benda bergerak yang bertubuh. Nilai kecil-kecilan ini tergantung pada keputusan hakim dan ini dinilai dari harta kekayaan suami istri, pasal 1678 KUH Perdata. Alasan diadakannya larangan penghibahan antara suami istri yaitu untuk mencegah suami istri merugikan pihak ketiga dengan memindahkan barang antara suami istri. Yang kelima, hibah kepada yayasan dibatasi. Pasal 1680 KUH Perdata membatasi penghibahan kepada yayasan-yayasan. Hal ini untuk menjaga dikeluarkan barang-barang dari peredaran di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, larangan hibah terhadap walinya dan sebagainya. Pasal 1681 KUH Perdata menentukan pembatasan-pembatasan pemberian melalui surat wasiat juga berlaku bagi penghibahan. Misalnya tidak boleh menghibahkan barang oleh anak yang belum dewasa kepada walinya atau kepada seorang dokter yang merawatnya dan lain-lain larangan yang tercantum di dalam pasal 904, 905, 906 dan pasal 907 KUH Perdata. Hal ini berlaku juga bagi hibah. Yang ketujuh, si suami tidak diperbolehkan menghibahkan kepada pihak lain tanpa izin istri. Pasal 124 ayat 3 KUH Perdata, si suami tidak diperbolehkan menghibahkan tanpa persetujuan istri. Perbuatan dan pencabutan atau penghapusan hibah.
Pembuatan dan pencabutan hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Mengenai hal ini diatur di dalam pasal 1682 KUH Perdata yang menentukan tiada hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat di atas ancaman batal dilakukan. Selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Pengecualian pemberian hibah yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata dalam hal pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari tangan suatu ke tangan yang lain tidak memerlukan akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seseorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah. Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali atau dicabut atau dihapuskan kecuali dengan alasan yang telah diatur di dalam pasal 1688 KUH Perdata. Pasal 1688 KUH Perdata menentukan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapus kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam hal jatuh miskin, hakim harus menimbang sampai seberapa jauh yang dianggap miskin dan berapa jumlah uang yang harus ditetapkan sebagai uang nafkah, dan juga harus dilihat pencabutan dan penghapusan hibah yang mana mempunyai akibat sebagai berikut, bahwa akibat pembatalan alasan pertama diatur di dalam pasal 1689 KUH Perdata yang menyatakan apabila barang yang dihibahkan harus ditarik kembali dan bebas dari semua beban-beban yang mungkin dibebani oleh penerima hibah. Demikian juga hasil-hasilnya harus diserahkan kembali sejak si penerima hibah lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan. Pada poin 2, akibatnya pembatalan alasan kedua dan ketiga dalam pasal 1688 KUH Perdata berbeda dengan alasan pertama. Dalam pembatalan hibah, penerima hibah wajib mengembalikan barang yang dihibahkan dengan hasil-hasil yang dihitung mulai diajukannya gugatan. Apabila barang telah dijual, maka pengembalian harga barang dan hasil-hasil pada saat diajukan gugatan. Yang ketiga, selain daripada itu, penerima hibah wajib memberikan ganti rugi kepada si penghibah untuk hipotek dan beban-beban yang diletakkan atas benda tetap naik sebelum gugatan diajukan. Pasal 1691 KUH Perdata. Tuntutan 2 dan 3 ini hanya dapat diajukan dalam waktu 1 tahun setelah dia menerima hibah melakukan perbuatan yang merupakan penyebab telah diketahui oleh si penghibah. Tuntutan itu tidak boleh diajukan kepada ahli waris penerima hibah oleh si penghibah atau sebaliknya, ahli waris si penghibah kepada penerima, kecuali apabila si penghibah dalam tenggang waktu 1 tahun telah mengajukan tuntutan, dan kalau ia dalam tenggang 1 tahun telah meninggal dunia karena terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Pasal 1692 KUH Perdata. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh penanotaris kali ini. Sampai ketemu di next video.